say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widyayu Aryani. Di sini saya akan menyebutkan soal dan jawaban 10 nomor. Pertama, apakah yang dimaksud dengan unsur? Berikan contoh. Jawaban nomor 1 yaitu unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat. Semua zat terlihat ataupun tidak terlihat terdiri atas unsur, contoh hidrogen, besi, ferum, oksigen, dan kalsium. Kedua, sebutkan 3 sifat fisika dan kimia yang dimiliki unsur. Jawaban nomor 2 yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Ketiga, apakah perbedaan antara unsur dan senyawa? Berikan contoh. Jawaban nomor 3 yaitu unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi, sedangkan senyawa adalah gabungan 2 atau lebih unsur berbeda. Contohnya unsur hidrogen, besi, ferum, oksigen, dan kalsium. Sedangkan senyawa contohnya adalah air, gula, dan garam. Keempat, sebutkan 2 contoh senyawa yang ada di sekitar kita. Jawaban nomor 4 yaitu air dan garam dapur. Kelima, apakah yang dimaksud dengan campuran? Berikan contoh. Jawaban nomor 5 yaitu campuran terdiri atas 2 zat atau lebih zat dan tidak membentuk zat baru. Contohnya udara, batuan, sungai, paduan logam, air sungai, garam beriodium, susu coklat, dan teh manis. Keenam, sebutkan 3 cara memisahkan campuran. Jawaban nomor 6 yaitu yang pertama dekantasi, yang kedua pengayakan dan penyaringan, yang ketiga sentrifungsi, dan yang keempat pemisahan magnetis. Ketujuh, apakah perbedaan antara campuran homogen dan heterogen? Berikan contoh. Jawaban nomor 7 yaitu perbedaan utama antara campuran homogen dan campuran heterogen adalah keseragaman komposisi dan sifat komponen-komponennya. Contohnya campuran homogen adalah air gula, air garam, air hujan, udara, cuka, sabun cuci piring, baja, larutan gula, dan sirup. Sedangkan contoh campuran heterogen adalah batu granit, sup sayuran, es dalam air, es dalam soda, tanah, saus salad, minyak dalam air, pasir dalam air, atau semen. Kedelapan, sebutkan 2 contoh campuran yang ada di sekitar kita. Jawaban nomor 8 yaitu homogen, air laut, campuran air laut dan garam yang berlarut dengan sangat merata. Yang kedua, teh atau kopi yang telah diseduh. Ketika teh atau kopi dicampur dengan air, hasilnya adalah campuran homogen. Heterogen, contohnya yang pertama campuran minyak dan air. Kedua cairan ini tidak dapat tercampur secara homogen sehingga membentuk lapisan-lapisan yang berbeda. Yang kedua, sereal dengan susu. Sereal dan susu tidak tercampur merata sehingga kamu dapat melihat sereal yang terpisah di dalam susu. Kesembilan, bagaimana cara menentukan apakah suatu zat adalah unsur, senyawa, dan atau campuran? Jawaban nomor 9 yaitu A. Unsur. Cara menentukannya jika zat tersebut hanya terdiri dari satu jenis atom dan tidak dapat dipisahkan menjadi bagian yang lebih sederhana, maka itu adalah unsur. B. Senyawa. Cara menentukannya jika zat tersebut dari 2 atau lebih unsur yang terikat secara kimia dan memiliki formula kimia tetap, misalnya H2O, maka itu adalah senyawa. C. Campuran. Cara menentukannya jika zat tersebut terdiri dari 2 atau lebih komponen yang dapat dipisahkan dengan cara fisika, misalnya melalui penyaringan atau evaporasi, maka itu adalah campuran. Ke-10, sebutkan 1 contoh penerapan konsep unsur, senyawa, dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban nomor 10 yaitu adalah
unsur. Contoh oksigen penerapan. Oksigen adalah unsur yang penting untuk pernapasan manusia dan hewan. Ia terdiri dari molekul oksigen yang terdiri dari 2 atom oksigen yang terikat bersama. Oksigen digunakan dalam berbagai proses kimia, termasuk pembakaran dan respirasi. Yang kedua ada senyawa. Contoh karbon dioksida penerapan. Karbon dioksida adalah senyawa yang terdiri dari satu atom karbon dan 2 atom oksigen. Karbon dioksida dihasilkan saat kita bernapas, dalam proses pembakaran, dan juga digunakan dalam proses fotosintesis oleh tanaman. Dan yang ketiga ada campuran. Contoh salad sayur. Penerapan salad sayur adalah campuran heterogen terdiri dari berbagai jenis sayuran dan bahan lain seperti buah, kacang, atau saus yang tidak tercampur rata dan dapat dipisahkan secara fisik. Itulah 10 jawaban yang telah saya sebutkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Bye-bye.